di kelas, jadi Anda simulasikan bagaimana Anda walaupun dengan teman itu kita simulasikan bagaimana berkenalan dan memperkenalkan diri Anda seandainya Anda mempunyai perusahaan. Nanti mungkin sambil itu nanti Anda bisa kenalkan diri Anda walaupun terpanggil, nanti kenalkan diri Anda seperti kemarin dari mana, ini ceritakan ringkas mengenai tujuan Anda, sehingga itu akan sebagai kesan berlatih kalau Anda nanti dalam suatu pertemuan tidak grogi dalam perkenalan. Oke. Ini asas pokok kewirausahaan juga bisa hampir sama, bisa dibacanya. Kemampuan yang kuat untuk berkarya, ya, terjelaskan lebih banyak, untuk memecahkan masalah, bertindak kreatif, inovatif, berani, bekerja teliti, tekun, produktif, bekerja berdasarkan etika dan bisnis yang sehat. Falsafahnya yang teoritis secara umum ini, jadi kita harus memegang filosofinya. Kalau kita berwirausaha, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, itu ada filosofinya. Jadi kesediaan untuk bertanggung jawab, belajar tentang diri sendiri, kekuatan datang dari tindakan ini, kegagalan diterima sebagai pengalaman. Jadi kalau gagal jangan patah hati, itu sebagai pengalaman dan untuk bisa bangkit lagi. Jadi itu sekali gagal, nanti bangun lagi. Katanya seperti kembali kalau di pertemuan itu seperti Anda melempar bola ke bawah gitu. Jadi begitu jatuh, lempar sekali, ya akan lompatannya sedikit, dari jatuh lagi lempar, nanti Anda akan terangkat lebih tinggi lagi. Jadi semakin sering jatuh, katanya nanti akan lompatannya akan semakin tinggi. Itu perumpamaan itu. Kalau bisa sih tidak usah jatuh, gitu. Lebih baik langsung maju. Tapi itu tidak semua orang bisa itu. Pasti kadang di awalnya ada gagal, di pertengahan gagal, ya Anda ulang aja lagi sehingga dari pengalaman itu. Kejar tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan, nah itu kejar. Jadi Anda punya kemampuan dan keterampilan di bidang kedokteran hewan, jadi Anda bisa kejar tujuan itu yang nanti yang mungkin ada bisnis yang memang berhubungan dengan dokter ilmu itu, mungkin Anda akan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang lebih bagus daripada teman yang tidak mempunyai dasar ilmu di bidang kedokteran hewan dan peternakan. Dan peluang kita luas bisa untuk berwirausaha. Terima diri apa adanya yang meningkatkan kekuatan Anda, lakukan hal penting yang dikerjakan paling baik, ya. Mana yang terasa Anda kuasai, yang nggak penting itu yang dikerjakan lebih awal. Terus fungsi wirausaha, fungsi mencari terobosan, itu menciptakan cara-cara baru. Inilah bisa mencari terobosan dan menciptakan cara baru untuk bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi Anda anak muda atau kreatif gitu, kemarin ada kreatif itu bisa Anda kerjasama, jadi bisa menciptakan terobosan-terobosan baru sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Mengenali lingkungan untuk menciptakan peluang usaha, jadi Anda harus mengenali di mana akan Anda membuat usaha sehingga bisa menguntungkan untuk perusahaan. Sebagai pionir pengembang usaha, jadi menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang, jasa lebih baik dan bermanfaat. Jadi pengembangan sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Nah ini juga bisa Anda perdalam. Syarat pokok wirausaha yang baik, memiliki ini, mau bekerja keras, mampu bekerja keras, mau dan mampu berkomunikasi, menangani usaha yang secara terencana, jujur, hemat, disiplin, menciptakan kegiatan perusahaan secara lugas, tetap luas, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri. Dan ini silakan dicermati Anda sudah ada di mana dari syarat pokok wirausaha ini. Dari 8 pokoknya Anda sudah berapa yang terpenuhi, ya. Nanti silakan Anda yang mengukur diri Anda. Kalau belum, nanti Anda lakukan supaya memenuhi 8 syarat ini. Ya, itu. Ini sebagai patokan, ya, acuan.
Terus ciri dan cara wirausaha yang tangguh. Ini perlu ada langkah-langkah supaya menjadi wirausaha yang tangguh. Cirinya berpikir dan bertindak strategis, adaptif terhadap perubahan. Jadi Anda harus melakukan adaptasi dan perubahan-perubahan, berusaha mencari peluang, keuntungan yang mengatasi masalah, selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai keunggulan, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. Ini ada apakah Anda juga sudah mempunyai ciri-ciri seperti ini? Nah, sama ciri-ciri wirausaha unggul, berani mengambil risiko, selalu berusaha menghasilkan karya yang baik, antisipasi terhadap perubahan, kreatif, selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru. Nah, itu kalau sudah jalan, nanti Anda akan bisa selalu meningkatkan keunggulan dan pengembangan dari investasi baru. Nah, sukses, nah, langkah-langkah, ada 9 langkah, minat yang kuat, mau bekerja keras, memiliki moral, memahami situasi, kreatif, perhatian kepada SDM, nanti kalau Anda punya anak buah, menerapkan manajemen dan kepemimpinan yang baik, menerapkan manajemen keuangan, memiliki strategi untuk maju nanti, acuan-acuan juga, nanti silakan bisa dicari pedoman supaya wirausaha Anda bisa menjadi sukses. Kepribadian Anda kombinasi yang kompleks dari kualitas perilaku yang baik hanya bahasa saja. Ciri-ciri pribadi yang produktif, sama juga nanti ini bagaimana mengukur diri Anda, apakah sudah Anda memiliki ciri pribadi yang produktif, memberi kontribusi pada lingkungan, imajinatif, bertanggung jawab, individu yang matang, tidak tergantung dengan orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, produktif, kritis, emosinya stabil, sosial ability, keyakinan agama kuat. Jadi, bagaimana mengukur apakah Anda ada di mana dari ciri-ciri pribadi yang produktif ini. Kualitas wirausaha juga begitu, hampir mirip-mirip ini. Percaya diri, berkarya, pemimpin, mencari peluang, berdaya tahan, ulet, penuh nyali, mengambil risiko, berani, menyukai kualitas, memiliki tujuan, memberikan informasi yang lebih banyak, merencanakan, mengendalikan secara sistematik, pandai meyakinkan orang. Nah, itu tapi bukan membohongi, tapi meyakinkan bahwa produk Anda memang sesuai dengan apa yang Anda miliki. Sehat jiwa dan raga, memiliki keterampilan, pengetahuan berwawasan, pengetahuan yang tadi itu silakan dikumpulkan. Ini sama pertemuan itu ya. Itu yang teori-teori itu Anda bisa dipelajari sendiri nantinya. Itu. Nah, ini mengubah kebiasaan. Oke, itu tadi yang di atas silakan dibaca. Nah, sekarang mungkin ada hal yang ingin diskusikan sambil jalan. Angel Marina ada? Hadir, Dok. Ya, silakan Angel kalau bisa buka videonya, Anda perkenalkan diri Anda. Iya, Dok. Saya Angel Marinda. Coba apa yang bisa yang ingin perkenalkan diri Anda? Coba seperti tadi, yang langsung mempraktekkan perkenalan ini. Mungkin saya Angel Marinda dari Jakarta asalnya, terus usianya
21 tahun. Mungkin kalau untuk dalam kewirausahaan saya memiliki minat karena mungkin Jakarta cukup banyak cukup susah di daerah saya khususnya untuk mencari pet shop. Mungkin saya pengen kayak buka, kalau memang ada modal nanti pengen buka kayak pet shop sekaligus tempat pet grooming dan juga pet hotel di tempat saya. Sekian, terima kasih. Nah, baik. Nah, Angel, jadi Angel dari Jakarta, saya sudah memperkenalkan dirinya tadi dan berencana juga nanti untuk berwirausaha mandiri, baik pet shop maupun kelengkapan dari yang terkait dengan dunia kedokteran hewan atau dunia hewan gitu. Bagus, jadi sebagainya. Nah, Angel, mungkin ini kita mau ingin tahu dari tiap orang mungkin pernah mengalami gitu. Angel misalnya sehari-harinya dari mungkin SMP SMA sampai sekarang itu kalau berbelanja itu kan kadang-kadang punya tempat kesukaan di mana saya sebagai pelanggan, di mana saya berbelanja atau akan berlangganan. Tapi suatu saat anak ingin berpindah gitu loh. Mungkin adalah apa yang menyebabkan umpamanya Angel pindah belanja dari satu tempat ke tempat yang lain. Izin menjawab, Dok. Jadi biasanya kalau emang ternyata udah langganan dan saya nggak nyaman, biasanya karena penjualnya itu mungkin menunjukkan sikap yang kurang bagus gitu. Misalkan kayak mereka jutek atau mereka kadang kan ada penjual yang kayak kitanya sebagai pelanggan sudah ramah, sudah senyum, sudah kayak ya bilang terima kasih dan segala macam, tapi penjualnya yang kayak jutek di saat kita nanya, ini produknya seperti apa ya? Supaya mereka menjawabnya dengan ogah-ogahan dan juga dengan ada yang ketus. Itu ya biasanya yang bikin saya untuk berpindah sih, Dok. Jadi kadang-kadang kalau pelanggan itu pemilik usaha itu anggaplah jutek gitu ya bisa menyebabkan ingin pindah juga. Oh ya, baik. Tadi kita ingin tahu jadi apa sih sebenarnya orang itu kok barangkala kok langganan kita punya usaha, kok langganan kita kok pergi gitu lah. Apa kira-kira ini penting untuk koreksinya? Oh, apa yang menyebabkan sebenarnya? Nah, kita cari sekarang infonya dari pelanggannya sekarang, bukan dari pemiliknya. Kita harus berani melakukan semacam menyebarkan angket apa sih yang sebenarnya disukai oleh pelanggan gitu. Oke, terima kasih ya Angel ya. Terima kasih, Dok. Kita coba juga pengalaman orang yang lain. Rahmas Seti Sulianda. Ada nggak Rahmas Seti? Rahmas Seti Sulianda? Tidak ada. Kemudian Natania Piani. Iya, dokter. Ada? Ada, dokter. Kita kata Natania untuk kalau bisa dibuka ke diri, silakan buka untuk memperkenalkan dirinya. Ya, akan saya coba gitu. Sepertinya harus di restart dok kalau misalkan mau membuka kamera. Ya, ini aja. Ya, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, saya perkenalkan nih dokter dan teman-teman, saya Natania Fiani. Asal saya dari Bandung. Begitu dok. Iya dok. Lagi, apa yang ingin diperkenalkan kalau kita terkait dengan bidang kewirausahaan? Jujur masih bingung sih dok, belum terpikir juga kalau misalkan di Bandung tuh untuk pet shop di setiap daerah pasti udah cukup banyak, untuk misalkan kafe juga sudah cukup banyak. Tapi mungkin kalau yang menarik adalah seperti cat cafe gitu dok. Ya,
Yang penting cari potensi-potensi yang mungkin masih ada peluang gitu. Ya, makanya Anda harus kreatif nanti sebagai orang wirausaha. Apa yang mungkin bisa dibuat lagi sehingga bisa nanti menguasai pelanggan. Di mananya yang Anda akan kreatif gitu sebagai anak muda nanti. Nah, sama dengan tadi sebenarnya kalau apa yang menjadi kalau Anda tertarik itu belanja di suatu tempat dan tidak tertarik atau akan Anda berpindah ke tempat lain, apa yang menyebabkan? Yang jawab dok, kalau misalkan yang buat tertarik itu biasanya saya lihat dari misalkan iklan mereka bagus di Instagram, bikin menarik dan banyak review-review yang cukup bagus. Jadi saya tertarik untuk datang ke sana dan misalkan ternyata di sana juga servisnya sangat oke. Misalkan mereka menjual barang penjelasannya sangat oke dan mereka bisa menguasai itu dan juga ramah, tentu saja saya akan kembali lagi. Tapi kalau misalkan mereka ternyata mereka tidak mampu menjelaskan apa yang mereka jual dengan baik, terus kemudian juga judes seperti kata Angel juga, ya pelayanannya tidak baik, jadi ya saya juga tidak akan kembali dan juga ternyata produk yang dijual itu atau jasa yang dijual itu kurang baik dan kurang cocok untuk saya, gitu sih dok. Oke, terima kasih Natalia. Cari lagi info yang lain. Nyoman Bagus Septian Surya Chandra Putra. Ada? Nyoman Bagus Septian Surya Chandra Putra. Ada? Di Gede Putu Anggita Raka Saputra. Gede Putu Anggita Raka Saputra. Ada juga. Nyoman Oki Tanaya. Hadir dok. Nyoman Oki Tanaya. Silakan. Bisa kenalkan diri. Bisa dihidupkan videonya kalau bisa. Oke dok. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Oki Tanaya. Dengan NIM akhir 118, saya lahir besar di Denpasar, umur saat ini 21 tahun. Mungkin kalau ingin berusaha, apa yang ingin Anda kembangkan? Apa yang... Untuk usaha, tentu saya ada kepikiran juga dok. Saya ada kepikiran untuk mengembangkan usaha peternakan. Saya ingin punya peternakan. Namun untuk pengalaman sendiri, saya juga udah punya pengalaman di bidang budidaya hewan air tawar. Namun karena keterbatasan saya dalam membagi waktu, sehingga usaha saya tersebut bangkrut akhirnya dok. Saya bangkrutkan atau saya tutup permanen. Karena saya pertama saya dari modal kurang, lalu manajerial juga saya kurang untuk melanjutkan bisnis tersebut, seperti itu dok. Kan dari modal nanti sudah terjelaskan bagaimana cara mencari modal kemarin kan, ya kemudian dari ilmu usaha tadi dokter sudah jelaskan di atas, nanti Anda coba di apa namanya untuk menambah di mana kemarin yang belum
Nah, itu kalau ini kriteria, oh ternyata saya belum memenuhi 8 kriteria, oh gini udah oke maju nanti. Ya tidak apa-apa itu sebagai pengalaman awal karena Anda belum fokus kan sambil kuliah, sambil ini masih mendua, belum fokus kali tidak apa-apa itu sebagai tadi pelajaran awal. Jadi Anda sudah punya pengalaman. Jadi seperti tadi itu bukan gagal, Anda anggap kegagalan, tapi pengalaman yang belum tercapai, jadi belum pengalaman yang belum bisa dicapai karena Anda memang betul masih mendua, masih mentiga mungkin, bukan saya mendua, jadi banyak yang lain yang Anda belum mungkin berpikir untuk cari pasangan juga belum, itu kan untuk membantu orang tua, untuk kuliah, itu kan masih banyak itu ya, itu apa-apa lah, sudah berani memulai, itu luar biasa itu, walaupun belum tercapai hasil dengan baik. Itu bukan baru namanya, itu sudah pengalaman itu. Apa kemarin ikan air tawar apa? Untuk kemarin itu di bisnisnya itu lebih ke lobster air tawar Kalau jenis air level. tawar ya, Iya. lobster air tawar. Di dokter sempat juga itu ada pasien dulu di beberapa tempat mengembangkan itu juga, ada pakai bungkung bambu itu kan ya, di akuariumnya itu ya, seperti itu ya. Kebetulan Kolam-kolam. kalau saya pribadi itu pakai kolam terpal nih Kak Dok. Oh, terpal. Yang kemarin rumahnya kecil dia pakai seperti kolam itu, dikasih itu. Ini katanya air tawar gitu. Beberapa pasar seperti itu. Tapi belum juga berhasil juga itu kemarin. Ya, dia belum berhasil secara ini, mungkin masih kendala-kendalanya apa di pemasaran, apa di mana itu masih ada kendala juga dia kemarin. Setelah sekian kali saya ke sana lagi merawat anjingnya, ya dia ada juga nggak jalan itu, belum bagus katanya. Awalnya sih diceritakan itu prospek baru gitu katanya dia waktu itu. Nah, tentang lobster air tawar. Tahu dokter itu banyak beberapa pasien dokter itu di rumahnya dikembangkan kalau kecil ya buat dalam bentuk akuarium gitu dia, karena kecil tempat-tempatnya dia. Oke, itu sudah oke sudah punya dasar nanti itu silakan nanti pelajari dulu ini, coba nanti kembangkan mungkin kemana lagi arahnya ya. Oke, terima kasih. Kita lihat sekarang Wila Lara Pantira. Widya. Iya dok. Widya ada ya. Ada dok. Silakan Widya untuk memperkenalkan dirinya. Baik, sebelumnya mohon maaf dokter karena belum bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Wilya Lara Ervantira. Saya dari Lombok dok. Bisa buka videonya? Belum bisa dok. Belum bisa. Oke. Ya. Silakan ceritakan apa yang ingin nanti Anda anukan dalam wirausaha. Mungkin untuk sekarang ini sih dok, membantu usaha orang tua saja untuk sekarang. Karena kebetulan orang tua juga saat ini usaha peternakan ayam petelur dok. Tapi masih belum jalan 1 tahun sih dok. Untuk saat ini mungkin membantu orang tua dulu karena masih belum ada pengalaman untuk mengembangkan ataupun ini. Mungkin untuk selanjutnya kalau semisal pengalamannya udah banyak, mungkin bisa untuk mengembangkan dan juga melanjutkan dari usaha peternakan orang tua saya sendiri, dok. Ya, tapi Anda kan pernah sudah ke kandang, ikut ke kandang itu pernah kan? Pernah dok, cuman pas ini aja, pas libur semester baru ke kandang bantu-bantu orang tua. Oh ya, sudah berapa tahun orang tua mendirikan peternakan ayam petelur? Belum 1 tahun sih dok, mungkin 8 bulan atau nggak 9, mungkin masih baru. Ya, Lombok itu nanti telurnya dari Bali kok, dari masih dikirim dari Bali juga Lombok itu. Jadi mungkin prospeknya bagus nanti di Lombok itu karena masih kekurangan telur itu. Jadi ada teman dokter sampai ngirim telur itu ke Lombok dia, gitu. Tapi Lombok katanya, sehingga itu kan membutuhkan biaya dan
eh, banyak faktor. Kalau muncul penyakit-penyakit zoonosis menular di Bali, ya dia itu susah membawa telurnya ke Lombok, semua harus ada pengawasan yang ketat itu. Nah, kalau di Lombok bagus nanti ada NTB, dari NTB ke Bima ke NTT itu nanti bisa mensuplai telurnya, bahkan bisa ke negeri seberang timur-timur itu. Masih ada teman dokter yang sampai ke sana dia berbisnis telur itu. Itu harus bagus karena orang tua Anda sudah, ini tinggal Anda ikut nanti memolesnya, mengembangkannya dari ilmu yang sudah Anda dapatkan nanti, baik secara ada kan di kuliah peternakan kemarin sudah ada kita bahas tentang unggas. Nah itu kan Anda ambil itu kan juga unggas sekarang kan, peternakan kan. Tinggi dokter. Nah itu kan menyambung itu, ada kuliah teman presentasi teman tentang ayam telur tentang ini, nanti itu Anda bisa kembangkan nanti lebih bagus. Nah, kalau sendiri sekarang William, kalau kita kaitkan dengan sekarang nanti, Anda kan akan sekarang supaya nanti Anda bisa menjaga pelanggan Anda gitu. Nah, kalau Anda sekarang biasanya melihat itu usaha orang atau Anda berlangganan di suatu tempat, itu apa yang Anda perhatikan sebenarnya, apa yang Anda inginkan dari sehingga Anda betah menjadi pelanggannya? Sebenarnya dari ininya sih dok, komunikasinya. Soalnya pengalaman juga ketika saya mengantar telur ke pelanggan, itu diusahakan komunikasinya baik, tetap ramah, senyum, sehingga nantinya pelanggan kita itu bakal tetap betah untuk membeli telur seperti itu dok. Soalnya kalau misal cara kita berkomunikasi kepada pelanggan itu kurang baik, kayak judes, jutek, seperti dibilang teman-teman yang tadi, itu kemungkinan besar pelanggan juga kayak enggan buat menghubungi kita buat membeli telur atau membeli produk yang kita jual seperti itu dok. Intinya komunikasinya itu baik sama sebisa mungkin dari peternak sebisa mungkin untuk mempertahankan kualitas telur seperti itu dok. Ya, ada kualitas dan komunikasi itu yang harus dikuasai, itu dipegang dengan baik ya, itu diperdalam nanti. Oke, udah, terima kasih teman-teman, nanti usaha Bapak atau keluarganya bisa kamu sukses lagi, jadi masukkan ilmu-ilmu yang Anda dapatkan ya, nanti tinggal melanjutkan aja itu. Baik dokter. Baik, terima kasih. Dengan itu kita tahu akhirnya dengan bercerita seperti itu, mungkin teman-teman yang lain ya, sudah bisa mengerti atau mengarahkan, oh berarti teman saya sudah dari ini ya, membuka wawasan-wawasan nantinya. Ardianita Triana Devi, ada? Ardianita Triana Devi, tidak ada? Absen. Ginda Teresia. Ginda Teresia. Hadir dok. Ada. Oke. Silakan memperkenalkan dirinya Teresia. Ginda Teresia, siapa panggilannya? Silakan. Egi dok. Ya, Egi. Silakan Egi. Egi bisa buka videonya? Bisa dok, sebentar. Silakan. Nanti kalau saya panggil, kalau bisa buka videonya, buka aja langsung ya. Sebelum perkenalkan diri. Oke, Egi. Perkenalkan, nama saya Ginda Teresia, asalnya dari Kalimantan Tengah. Terus apa yang ingin diperkenalkan lagi? Silakan lanjut. Silakan diperkenalkan mungkin cita-cita atau apa nantinya yang ingin dikerjakan. Kalau dari saya sendiri di tempat saya itu belum ada
yang buka klinik dokter hewannya. Sangat tertarik di bidang kliniknya. Nah, klinik yang kan klinik itu banyak nanti melayani yang hewan apa, hewan besar, hewan kecil atau unggas apa? Belum ada semuanya. Ada yang akan Anda fokuskan kemana atau semua? Oh, kalau saya mungkin saya mau fokusnya ke hewan kesayangan aja, Dok. Hewan kesayangan fokusnya. Iya. Ya, itu nanti. Nah, itu udah ada. Nah, sekarang dari sekarang punya kalau mau hewan kesayangan, masalahnya akan dari mana, kemudian apa yang perlu dipersiapkan yang lebih bagus, nanti silakan ya Anda sekarang dipelajari itu. Kalau Anda berwirausaha di sana, apa yang menjadi tantangan dan apa yang harus Anda miliki. Nah, sehingga nanti tadi teori-teori kewirausahaan itu bisa dipenuhi ya, nanti pelajari itu tadi ya, teori-teorinya itu lagi. Sama juga nanti kalau misalnya kalau Anda juga kadang-kadang kan kalau umpamanya ke dokter gitu, nah saya suka di sini tapi akhirnya saya tidak tanggal begitu, saya harus pindah ke dokter lain gitu, tidak harus dokter ini itu umpamanya itu apa yang menjadi kriteria dari EGI, apa yang menyebabkan Anda tertarik kemudian atau Anda sudah tidak tertarik lagi sehingga harus saya berpindah gitu. Mungkin kalau ke dokter biasanya nggak cocok itu mungkin dari komunikasinya, Dok. Cocok-cocokan misalnya dari dokter yang A itu kurang serak, terus pindah ke dokter yang B gitu, Dok. Nah, jadi juga komunikasi juga menentukan nanti juga EGI ya, pelayanannya itu. Oke, nanti di sana nanti Anda kalau gitu dari introspeksi itu nanti kalau EGI buat ini ya itu yang harus Anda siapkan supaya nanti pelanggannya mau datang dan betah ke klinik EGI ya gitu ya. Yang penting EGI harus mengetahui sekarang dulu apa sih yang menyebabkan saya tidak, mungkin orang lain juga akan sama, nanti kita adanya orang lain. Jadi banyak yang menyebabkan itu kalau ada komunikasi yang tidak bagus. Oke, terima kasih Egi. Sekarang coba ke siapa nih? Bukan Aura Cynthia Kurniawan. Pagi dok. Oke, pagi. Saya Ardianita Tria dok, yang tadi. Siapa? Bukan Auria, bukan Aura. Bukan dok, yang tadi sebelum Eginda dipanggil dok. Ardianita Tria dok. Oh ya, tadi sudah disilang tadi. Oke, boleh. Silakan perkenalkan diri, mumpung bisa masuk sekarang. Perkenalkan, nama saya Ardianita Tria. Saya dari asli Penebel dok, asli Bali. Asli Bali. Oke dok. Ya, Bali. Tidak ada yang nyoman ketut di. Iya, tidak ada dok. Wayang ini. Ya sudah nama modern ini. Dari Penebel mana? Dari Penebel Kajet yang dok. Penebel kotanya ya. Ubung? Penebel Kaja dok. Berarti sebelumnya Ubung. Iya, sebelumnya Ubung. Sebelumnya Ubung kantor apa sana ada kantor desa? Iya, di dekat sana dok. Kantor desa. Sebelahnya pasar dok. Sebelah pasar. Perempatan pasar seperti ya. Iya. Utaranya Puri. Puri. Di dekat
setelahnya pasar, sebelumnya Ubung gitu dok. Ada Oh Puri itu, sih. ya ada Puri, Iya, dekat sana. iya deket sana. Dok. Ya, tahu sana. Yang Oh, dulu oke. dokter sekolahnya di Penebel SMP-nya. Oh, dok. Dokter SMP 1 Penebel dulu. Nah, sehingga dulu tahu persis tentang Penebel. Oh iya. Oke. Silahkan si ada yang bisa buka videonya ya? Bisa dok. Ya, silahkan perkenalkan dan cek mungkin ke kemana arah ke depannya cita-citanya. Untuk kedepannya cita-cita yang ingin membuka wirausaha tapi masih belum tahu jelas arahnya gitu dok, karena masih mikir mau ngambil nyari modalnya dari mana dok. Ada niat untuk punya stable kuda ya kan. Kemudian Tapi permasalahan sebenarnya mana tuh? Kemana tuh? Udah gimana pasar anunya? ke napinya dok. Oh mungkin Arah pelanggannya nanti kemana itu? jadi wisata ya kan dok maunya. Wisata. Ya. Itu kan wisata alam, berarti ada lokasi di dalam mana itu kalau di sana? Lokasi yang nyari yang cocok antara di daerah Penebel atau di Kediri ya kan dok. Kebetulan ada lahan. Di Kediri Tabanan. Iya. Tapi dengan kesibukan kepadatan untuk lokasi itu di Kediri di mana itu? Sebelumnya ini dok, Tiang juga kurang tahu nama tempatnya, tapi lumayan masuk sih dok, nggak terlalu kota banget. Iya, jadi kalau Penebel di daerah Mengesto, daerah ke pinggiran yang dekat-dekat gunung ya bagus juga kan, pemandangannya bagus ke arah dekat Jatiluwih ini. Ya, pemandangannya bagus, Penebel ke utara itu bagus, ke Babahan lagi Mengesto ya utara kepala itu. Ya mungkin rasa baru juga itu bagus. Kemarin ada di sini di Dalung, dia akhirnya sekarang pindah juga ke Tabanan tuh, ke daerah di bawah ke Tabanan, karena di sini tempatnya dia susah jadi melatih kudanya. Kalau jalan di jalan raya sini sudah susah dia untuk pelatihnya. Dulu ada di daerah Dalung, dokter sempat beberapa kali ngerawat itu, lalu dibawa ke Tanah Lot, Tabanan, Kediri Tanah Lot ya. Ya, coba aja nanti bila ada hal yang lain gitu. Jadi ada yang kita kalau di Penebel itu terkenal dengan bisnis ayam petelur dan ayam pedaging misalnya yang terkenal di sana. Cuma Adianita juga gitu, kalau nanti untuk menarik pangsa pasar apa yang harus diperhatikan? Apa yang selama ini kalau menurut Adianta itu kalau ingin Anda menyukai produk seseorang itu karena apa? Keunggulannya mungkin dok, sama ada yang ditawarkan. Keunggulan dan Yang ditawarkan mungkin yang juga nyarinya ada kafenya, kenten dok kan caranya. Gitu. Iya. Ya, oke, terima kasih. Iya, terima kasih banyak dok. Tadi selanjutnya kemarin tadi saya panggil siapa, Aura Cynthia Kurniawan gitu ya. Iya, hadir dok. Oke. Silakan Aura untuk memperkenalkan dirinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aura Cynthia Kurniawan. Saya asalnya dari Batu, Malang, tapi udah dari kecil di Bali. Terus nanti selanjutnya apa yang ingin
Untuk Untuk wirausaha mungkin belum kepikiran, cuman, ada keinginan untuk buat pet shop sama seperti Angel tadi, untuk membuat pet shop yang mungkin harganya terjangkau, tapi barang-barangnya lengkap juga gitu, Dok. ya, oke, ya oke. Nanti kita akan ketemu apa karena di Bali sudah banyak sekali ada itu. Sehingga Anda akan ketemu pesaing nanti karena itu uh, menjadi kotanya ini nanti Bali kecil gitu, Balinya kecil, sedangkan populasi nanti hewannya akan tidak cenderung tidak bertambah besar gitu karena lingkungan jadi akan cenderung mulai menurun dan karena lingkungan tempat yang masih terbatas karena kecil wilayahnya Bali. Mungkin kalau di luar Bali yang masih luas mungkin ya tapi tidak apa-apa nanti makanya Anda akan bisa perlu ada hal-hal yang Anda perhatikan nanti. Nah untuk membuat keunggulannya kan sekarang udah banyak apa yang ingin kira-kira bisa kalau pernah Anda main ke desktop apa yang perlu Anda tingkatkan ada yang inovasi baru yang Anda munculkan apa itu inginnya ada Kalau dari saya sendiri karena saya juga pelihara kucing, mungkin saya sering ke beberapa pet shop dan sering survei juga pet shop mana yang saya suka. Kalau dari saya itu mungkin dari servisnya yang tadi Vianney bilang itu kita lebih milih untuk melihat dari staffnya mungkin bisa merekomendasikan ketika kita tanya kalau semisal kucing saya seperti ini cocoknya dengan yang seperti apa untuk keperluannya itu. Kemudian mungkin dari harganya juga karena ada beberapa pet shop yang menjual barang yang sama namun harganya jauh lebih mahal. Itu dan barang-barangnya juga beberapa pet shop belum lengkap, tapi saya lebih suka untuk pet shop yang mungkin barang-barangnya lebih banyak pilihannya gitu, Dok. Oke, jadi bisa diidentifikasi. Anda bisa mengidentifikasinya. Baik, terima kasih. Relasinya Aura apa Cynthia? Aura, Dok. Aura, oke. Terima kasih. Terima kasih. Tiara Kusuma Wardani. Tiara Kusuma Wardani. Ada? Tidak ada? Regineko siapa nih? Regineko. Oke, dokter. Ada Regina? Oke. Silakan Regina untuk memperkenalkan diri. Bisa dibuka videonya? Silakan. Perkenalkan dokter, saya Regin, asal Jakarta. Saya umur 21 tahun. Panggilannya Regin ya. Oke. Ya, terus mungkin apa yang ingin Anda perkenalkan ke masa depan ini? Di Jakarta sebenarnya sudah lengkap dok saat ini. Mungkin saya sendiri terpikir untuk membuat Halodoc versi dokter hewan begitu dok. Bagaimana itu kira-kira versinya? Karena di Jakarta kan masyarakatnya sangat workaholic, jadi biasa jarang punya waktu untuk hewan peliharaan mereka. Mungkin jarang punya waktu untuk datang ke klinik ke dokter hewan. Jadi mungkin konsultasi secara online itu akan sangat membantu begitu. Ya, yang silakan dikembangkan nanti ya.
teknik baru yang bisa inovasikan dari aktivitasnya yang baru. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Apa Izin dulu ya? masuk, dokter. Silakan Ji. Saya Tiara yang sebelumnya dipanggil sebelum Regin. Yo, tadi. Ya, tadi. Ya, tadi. Tadi susah, belum bisa masuk ya tadi. Iya, dok. Tiara Kusuma ya. Silakan Tiara untuk Iya, dok. memperkenalkan dirinya. Kalau bisa buka videonya. Iya. Saya dan maaf, dok. Karena ini pakai laptop saya kameranya rusak, dok. Oke. Maaf, dok. Perkenalkan, saya Tiara Kusuma Wardani. Umur saya 20 tahun. Terus apa yang Mungkin yang ingin atau usaha yang saya ingin kembangkan itu kebetulan di domisili saya itu jarang ada dokter hewan atau klinik, dok. Jadi kalau ada pun itu tuh jaraknya berjauhan. Saya di mana tadi? mau bikin Lokasinya di mana saya tadi? di Serang, Banten, dok. Oh, Serang, Banten. Oke. Masih Jadi berproduksi untuk klinik hewan ya? kemungkinan buat tinggi, dok. Lebih Terus, di domisili saya itu klinik hewan itu berjauhan, dok. Jadi kemungkinan kalau kebutuhan emergensi itu tuh sulit, dok. Saya kepikiran untuk membuat call center emergensi untuk hewan gitu, dok. Jadi setiap minimal ada satu call center untuk dokter hewan yang bisa langsung ke lokasi atau rumah pemilik hewannya itu, dok. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Nanti silakan persiapkan. Jadi mudah-mudahan teori-teori yang dokter sampaikan tadi di atas itu, jadi teori dari itu pengalaman beberapa orang dokter sunting itu menjadi pengalaman bagaimana menjadi sukses dan lain sebagainya, itu mungkin nanti Anda silakan dibaca ulang lagi ya yang tadi tersampaikan. Nah, kira-kira yang akan menjadi itu yang baik, yang kendala kira-kira sehingga orang itu nanti sebagai persaingan pelanggan di mana? Ya, Anda bisa membaca nggak kira-kira tantangannya dari kalau Anda mau buka klinik di Banten, tantangannya apa yang kesusahan menjadi hambatan? Mungkin tantangannya itu kalau untuk ruko dan tempat maksudnya itu tuh bisa aja, dok. Mungkin dari Serang itu luas ya, dok. Jadi dan tempat saya tidak bisa bilang juga, tapi tempat di mana banyaknya klinik hewan itu biasanya di daerah perkotaan, dok. Jadi daerah kabupaten itu mungkin kurang kesadarannya, dok, akan kepentingan dokter hewan. Ya. Mungkin itu sih, dok. Jadi kurang ada klinik di sana. Ya, tingkatkan edukasinya nanti, jadi edukasinya ditingkatkan sehingga lebih tertarik untuk menjaga kesehatan hewannya. Oke, terima kasih, Tiara. Sekarang Rowi dipanggil kebanyakan yang perempuan aja ya. Siapa yang cowok ini?
Permisi dok, saya tadi sudah dipanggil dari kelas A atas nama IGD Putu Anggita Raka. Oh tadi kelas A. Iya. Oh ya boleh, kalau mau memperkenalkan diri sekarang silakan. Perkenalkan dokter dan teman-teman, nama saya IGD Putu Anggita Raka Saputra. Saya asli dari Tabanan, Baturiti. Oke, terus kira-kira apa yang mau dikembangkan? Ide usahanya mungkin karena dari daerah saya banyak peternakan, jadi mungkin saya akan membuat peternakan babi ataupun ayam broiler dok. Oke, jadi ada yang lokasi di sana masih memungkinkan ini Baturiti, ya masih tidak begitu padat, mungkin ada lokasi-lokasi yang untuk peternakan hewan besar itu perlu lokasi yang agak luas gitu ya. Nah oke. Jadi sementara ini ada keluarga yang memiliki peternakan hewan besar? Teman-teman bapak banyak yang memiliki dok, jadi saya sering diajak ke kandang-kandang. Itu. Gitu. Ya itu pakai modal nanti ya. Iya. Nah sekarang nih Pak, ini dari menurut teman-teman perempuan kalau tertarik dengan suatu usaha pelanggan sebagai pelanggan, baik itu dengan pet shop, dengan toko berbelanja, itu apa sebenarnya yang menjadi faktor penariknya itu sehingga suka ada ke sana, dan apa yang menjadi tidak menarik karena pindah lagi ke tempat orang lain? Coba Putu. Coba mohon maaf bisa diulangi dok, saya agak jadi tadi teman-teman dokter tanya teman-teman perempuan kepada teman-teman putrinya, jadi yang kebetulan putri, kebetulan ada yang putra, mungkin beda persepsinya. Kalau Anda tertarik jadi berlangganan ke suatu tempat, itu faktornya apa? Yang menjadi tidak tertarik lagi di tempat itu, pindah ke tempat orang lain, itu faktornya apa? Mungkin kalau dari saya sendiri itu bisa dari faktor harga sih dok. Penawaran lebih baik di tempat lain, pasti saya ke tempat tersebut. Dan juga faktor lokasi juga dok, menurut saya, karena akan lebih mudah mengakses kan kalau misalnya dekat dari rumah saya gitu dok. Ada lokasi ada tambahan lagi yang tadi, ada lokasi juga menjadi bahan pertimbangan. Ya, sama mungkin di Banten dari jawaban kliniknya, jadi kalau ada klinik yang dekat mungkin lebih bisa pelayanan yang dekat. Ya, terima kasih. Ya, Oke. Kita coba cari yang putra lagi siapa nih, sehingga ada pengalaman lain. Gusti Ngurah Bagus Wilwatikta. Ada nggak? Gusti Ngurah Bagus Wilwatikta. Nggak ada ya? Siapa lagi putra ini? Ini pasti putra juga nih. IGD Wisnu Laksana. Siapa? Bagus Wilwatikta nih dok. Wilwatikta ada. Oke, Wilwatikta dulu. Perkenalkan diri Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya Gusti Ngurah Bagus Wilwatikta, dokter. Dengan NIM 3 digit terakhirnya itu 141. Terus pengalaman yang ingin usaha yang ingin Anda kira-kira ke depannya kemana arahnya? Mungkin saya usaha ke depan itu ke klinik sih dokter.
Anda dari mana? Yang dari negara, Dok. Negara Jemberana. dari yang mana ya? Gimana perkembangan klinik di sana? Ya mungkin sejauh ini tuh di negara masih kurang dalam dokter hewan yang berklinik itu jarang nih, Dok. Mungkin nanti melihat peluang juga ke depannya untuk wira swasta itu mungkin saya utamakan ke klinik dulu nih, Dok. Praktisi. Oke, nanti lihat di sana tantangannya bagaimana. Ya, oke. Tadi saya sudah panggil lagi satu IGD Wisnu Laksana Wibawa. Ada IGD Wisnu Laksana Wibawa. IGD Wisnu Laksana Wibawa. Ada ya? Oke. Grace Febiola Sinambela. Ada? Grace Febiola Sinambela. Ada kan? Tidak ada, Grace? Kemudian siapa nih? Alfat Ramadan. Alfat Ramadan ada? Tidak ada. Muhammad Fadli. Muhammad ya? Fadli. Tidak ada juga. Fadli. Fadli ya? Fadli ya? Tidak ada. Wayang Gita Prasanti. Wayang. Sekarang wayang itu bisa dibuka videonya. Silakan perkenalkan diri, Wayang. Iya. Terus perkenal ke depannya inginnya gimana? Perkembangan kewirausahaannya kemana arahnya? Oh, sudah ada usaha ya. Oh, oke. Itu dari diri Anda sendiri atau dari keluarga sebelumnya sudah membuat itu? Ya, berarti kemarin dari Anda sendiri kemarin itu punya keinginan. Oh, ya. Yang bagus, luar biasa. Dari sambil kuliah Anda sudah bisa berwirausaha ternyata. Ya. Sementara ini dari tahun berapa Anda buka itu? Sekarang apa yang bagaimana Anda bisa melihat peluang itu? Bisa Anda sambil kuliah membuka usaha itu? Dari mana Anda baca peluangnya?
Nah, terbukti jalan kemarin dengan teman-temannya. Oh, ya, oke. Nah, itu sudah bagus. Jadi Anda mau membaca peluang itu sehingga satu pihak ingin membantu teman, jadi tidak kita membantu orang lain harus mengambil itu ya. Anda punya niat, jadi punya membaca peluang itu sehingga Anda ini luar biasa, Anda sudah bisa membaca peluang kebutuhan dalam lingkungan kecil mulainya dari lingkungan teman di kelas sehingga nanti meluas ke teman-teman praktisi dokter hewan atau teman-teman yang lain. Nah, itu bagus jadinya. Orang tuanya bisnis juga di Singaraja. Orang tua Anda waktu di Singaraja punya punya usaha bisnis juga. Oh, berarti Anda yang pertama membuat usaha dari keluarga. Saya yang lain. Ya itu memang sudah ada keturunan jiwa wirausaha atau memang anda sendiri aja yang berjiwa itu. Di kapal di banyak apa di kapal rumah sakit kapal tinggal anunya ada tinggal di baratnya. Oh, ke arah barat ya, berarti di desa Banjar apa namanya? Oh ya. Oke, jadi itu bagus Anda sudah punya mengembangkan dari nanti sambil melihat. Ada nggak pelanggan Anda menjadi pelanggan tetap atau pindah ke orang lain? Nggak ada nggak pelanggan artinya menjadi pelanggan sekian bulan tetap karena atau ada yang sudah menghilang pelanggannya. Jadi biasanya masih bisa dicatat di kontak terus ya. Komunikasi masih nyambung terus dengan pelanggannya atau ada info pelanggan saya sudah pindah ke tempat orang lain begitu? Masih tetap. Bagaimana cara Anda menjaga pelanggan? Oke, ya, oke. Terima kasih. Jadi semoga nanti yang lainnya juga mulai muncul seperti itu. Cari celah-celah, tidak usah semua. Mungkin Anda mau masuk teman gitu, tidak usah semua dibuat di kliniknya. Mungkin cuma membuat klinik atau praktik mandiri, Anda harus sebagai pemasok barangnya ke sana. Gitu. Ini saling isi-mengisi. Nah, supaya tidak, saya harus praktisi juga nih. Udah apalah, bilang teman saya di praktisinya, saya di apa yang dia butuhkan, saya yang mengisi gitu misalnya. Kalau teman buat pet shop gitu, namanya, ya saya perlu barangnya, saya buat masukkan ke pet shopnya dia. Nah sebagai berbagi gitu, akhirnya akan peluang itu jadi timbang kita ngambil barang ke tempat orang lain gitu ya, ke tempat teman ngambil barang. Nah ini itu pentingnya relasi. Nah di pertemuan itu kan ketemu seperti itu tadi makanya teman saya cita-cita seperti tadi buka klinik ya, nanti bahan-bahan kliniknya saya yang supply gitu, misalnya saya akan cari di agen yang lain dibawa ke kliniknya teman. Nah, itu saling membantu begitu, sehingga itu yang bagus. Ya, Anda juga yang punya klinik begitu. Siapa sih teman-teman yang bisa membantu saya mensuplai barang biar nggak bingung saya cari barang, biar saya cuma jaga di toko aja gitu kan, bisa saling, karena kita ada sudah kenal mungkin bisa tumbuh rasa percaya dirinya gitu. Kita tahu teman saya ini dari begini, track recordnya nggak tahu.
Itu bagus, itu ya. Kemarin seperti itu ya, jejaring itu yang pentingnya. Karena kalau pertemuan itu menggunakan jejaring itu. Kira ada semakin luas dari jejaringnya ya akan lebih bagus gitu ya. Karena banyak bukan yang dipegang jejaring itu oleh bukan orang dokter hewan gitu, melainkan orang-orang di luar profesi dokter hewan memegang jejaring itu. Nah, Anda lebih baiknya sesama dokter hewan memegang jejaringannya itu. Jadi kemana sirkulasi barangnya itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mayang ya, mudah-mudahan berhasil. Nah itu anunya kita sudah dapat informasinya dari beberapa teman Anda, nah, ketemu juga akhirnya orang yang sudah bergerak di bidang bisnis itu. Nah, karena sebenarnya yang ingin dokter jelaskan adalah ini di sini. Itu tadi. Nah sebelum jelaskan ini, maka dokter ingin tahu bagaimana Anda mengidentifikasi pelanggan itu, bagaimana Anda sebagai pelanggan, sifat-sifat apa yang dimiliki Anda sebagai pelanggan itu dokter coba dikorek tadi. Gitu. Nah dalam suatu wirausaha nantinya bahwa pelanggan itu adalah orang yang paling penting dalam perusahaan itu. Berarti kalau dia yang paling penting berarti bukan Anda yang, berarti Anda itu bawah pelanggan. Walaupun Anda sebagai pemilik perusahaan itu mungkin bukan Anda yang paling penting. Kalau tidak ada pelanggan berarti perusahaan itu tidak akan jalan. Orang yang paling penting itu adalah pelanggan ternyata. Nah, kalau dokter tanya, ini bagaimana sih harus kok yang akan berpindah, bagaimana cara supaya dia tidak berpindah kok dari Anda, gitu. Karena dia orang yang paling penting, berarti dia harus mendapat perhatian yang serius dari seorang wirausaha atau dari perusahaan. Ternyata pelanggan itu tidak bergantung kepada kita, tetapi kitalah bergantung padanya. Nah, seperti tadi. Jadi pelanggan itu karena ada di tempat lain juga akan dia bisa cari gitu ya. Bukan Anda aja yang berusaha yang sejenis. Ya. Sehingga dia itu tidak tergantung ya, kalau memang dia di sana jutek pelayannya itu, maka saya akan pindah ke tempat orang lain gitu. Nah, sehingga ini harus dibinakan dulu banyak. Pertanyaan tadi sama Mayang, gimana masih bisa nggak pegang pelanggan-pelanggannya itu? Adakah yang sudah berpindah? Pelanggan itu tidak pernah mengganggu pekerjaan kita. Karena sebab dia adalah tujuan dari pekerjaan kita. Nah, kadang-kala ini yang tadi kalau miskomunikasi seperti itu. Kadang-kadang usaha yang sudah mulai meningkat gitu, komunikasinya mulai menurun. Terutama misalnya pekerja-pekerjanya yang ada di sana itu pelayan-pelayannya mungkin karena capek atau ya karena melayani pelanggan cukup banyak itu keluarlah kualitas komunikasi yang menurun, yang jutek tadi itu. Nah ini berbahaya bagi usaha yang sedang rame-ramenya, suatu saat akan bisa kehilangan pelanggan. Ya. Bagaimana mempertahankan itu di saat perusahaannya itu banyak punya pelanggan, harus sekarang kalau terkait nanti dengan kadang tidak mungkin sendiri mengerjakan karena usahanya berjalan pesat umpamanya itu, Anda harus memperhatikan pekerjaannya ini. Kalau Anda tidak perhatikan pekerjaannya ini, mulailah pekerjaannya dia jutek misalnya. Nah ini yang akan bisa menjatuhkan usaha Anda. Itu banyak yang itu, banyak yang kalau kita ke pasar-pasar yang ramai, kalau tempat yang ramai ya kadang-kadang dia itu silakan sendiri, saya masih meladeni ini, gitu dia kan kata-katanya, nggak sempat saya, Pak silakan sendiri dulu, saya masih sibuk. Nah tidak boleh keluar kata-kata itu semestinya. Gitu. Bagaimana kata-kata yang manis supaya pelanggan itu sabar menunggu. Jelas nanti ada bagaimana itu cara-caranya. Jadi mungkin di awal kita kata maaf dulu sebentar, tolong sebentar, oh iya sabar ya, atau bagaimana nanti ada di belakang cara-caranya itu. Kan Anda juga sudah tahu itu saya tanya tadi. Kemudian nomor 4, kita tidak melakukan hal yang baik dengan melayani dia, tetapi justru
pelangganlah yang memberi kesempatan kepada kita untuk melayani. Betul. Ya, kita harus sebagaimanapun cerewetnya pelanggan begitu, Anda harus sabar dan mempunyai trik sendiri untuk tetap menarik simpati dia. Jangan sampai Anda merasa terbebani untuk melayani. Bagaimanapun bentuk, itu nanti model-model pelanggan akan macam-macam sekali. Tadi setiap dokter tanya sekian orang, tadi sudah ada sedikit menentukan dia mungkin di kualitas, di harga, di pilihan barangnya, lokasi, gitu. Nah, semua dia mempunyai identifikasi sendiri. Itu mohon nanti komunikasinya baik. Kalau Bapak dari mana, mungkin tidak memperkenalkan itu, kita harus tahu pelanggan itu dari mana, kemudian stylenya dia, pendidikannya apa, nah, itu akan membedakan nanti teknik pelayanannya. Oh, wajar aja dia begitu karena dia datang dari jauh. Oh, dia wajar aja itu karena dia punya pendidikan seperti ini. Nah, itu pentingnya Anda berkenalan itu. Setiap pelanggan diajak berkenalan dulu. Sehingga kita tahu seluk-beluknya itu, daerahnya, sehingga kita bisa bagaimana cara melayaninya. Tidak seorang pun dapat memenangkan apabila berargumentasi dengan pelanggan. Jadi sebab pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada pemenuhan kebutuhan. Anda tidak usah berdebat. Anda tidak ada artinya menang dalam perdebatan dengan pelanggan, tetapi pelanggan itu akan merasa kecewa. Dan dia pasti tidak akan kembali ke tempat Anda. Tidak usah ngotot dengan harus menang dalam argumentasi dengan pelanggan itu. Oh, saya kan dokternya, saya kan tahu semua ini, Anda tidak usah mengajari saya. Nah, kadang-kadang ada pelanggan, saya sudah sekian tahun berdagang lebih pengalaman, kok Anda malah menyaksikan barang saya. Nah, seperti itu. Sebab sekarang pelanggan tuh ingin tahu mengoreksinya. Ke dokter pun begitu, ditanya semua, halo dokter, apa ya, mengapa kok demam kucing saya atau anjing saya, apa yang menyebabkan demam doang? Lalu gitu. Kemudian kalau gitu apa yang kasih obatnya? Mengapa obat itu dikasih dong? Yang lain nggak perlu lagi ditambah yang lain ya. Nah itu, nanti anak, oh ya ini kan dokter yang tahu semua itu kan, mestinya Anda tidak perlu, sedangkan saya yang tahu gejala obatnya, nanti kasihnya obat ini pasti 2-3 hari sembuh dia. Nah, tidak bisa begitu sekarang kita melayani klien itu. Ya, memang akan selalu banyak sekali yang mau dia tahu. Nah, ini yang perlu Anda dengan sabar dijelaskan. Oh ya udah, saya sudah ditunggu dengan pasien lain, nanti saja ya untuk bertanya-nya. Nah, itu sudah mulai merasakan kesal dari klien. Oh, dokternya sombong sekali gitu. Nah, itu yang perlukan trik-trik bahwa pelanggan itu orang-orang yang memang ingin menang, bukan kita yang ingin menang. Karena ada apa-apa, karena dalam berargumentasi, karena memang dia yang membawa kita kepada tujuan pemenuhan kebutuhan. Pelanggan memang tidak selalu benar, gitu kan? Memang betul apa yang dia katakan belum tentu benar, kita tahu tidak benar, tapi pelangganlah yang mempunyai uang, tapi kita tidak bisa menyalahkan dia dengan nada atau argumentasi yang menyebabkan dia kecewa. Boleh aja dijelaskan supaya dia menjadi benar, tapi Anda harus punya trik untuk menjelaskan itu supaya dia tidak tersinggung. Oh gitu dong. Oh iya kan, berarti saya itu kurang paham itu, nggak bisa dia begitu. Oh salah loh saya kalau gitu berpikirnya. Gitu. Lalu ada dokter, ada yang seperti itu. Oh anjingnya misalnya kena parvovirus umur 3 bulan gitu. Nah, kalau kita tanya umpamanya anjingnya sudah pernah divaksin? Belum dong, kan umurnya baru setengah bulan gitu. Ya gitu. Oh, belum boleh divaksin dong gitu aja. Tidak selalu benar dia, walaupun secara teoritis sebenarnya umur 6 minggu sudah setengah bulan divaksin. Oh, oke, saya ceritakan sekarang ya. Nah, anjing gitu misalnya, kalau dia dari lahir gitu umpamanya, dia mendapat kekebalan dari ibunya, tetapi dalam
minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu sekian, kekebalan itu sudah menurun. Dan bahkan minggu ke-6 sudah hilang, Bu, kekebalannya. Sama dengan anak ibu, misalnya gitu. Dari bayi ini setelah umur sekian, sudah kekebalan hilang. Apabila kekebalannya sudah hilang, ada infeksi masuk, nah maka ini akan bisa kena, gitu misalnya. Gitu. Oh, gitu. Oh gitu ya dok ya, gitu. Oh iya, kok saya dengar dari teman saya 3 bulan katanya. Kadang-kadang lagi dia gitu. Oh yang temannya dokter hewan tidak sih dok, tapi katanya disuruh nanti dia dapat dari teman saya kalau sudah 3 bulan baru divaksin. Oh gitu. Nah, saya jelaskan sekarang dari ilmu kedokteran seperti ini ya, pelan-pelan tentunya. Oh iya gitu dok, salah berarti saya nih waktu. Ya, nanti gimana selanjutnya, sekarang langsung divaksin ya dok gitu ya. Kira-kira oh deh, kalau vaksin itu karena bibit penyakit, dia harus dalam keadaan yang sehat, tidak boleh dalam keadaan sakit divaksin, nambah nanti sakitnya gitu. Anu bersifat bukan memperparah penyakitnya, maka kita sembuhkan dulu, nanti kalau sembuh baru kembali lagi untuk divaksin gitu. Nah, modelnya seperti itu, sehingga dia sadar, oh iya dong ya, oke dok, tolong dibantu biar dia tidak sembuh, kasihan saya sudah sayang dengan anak saya, sayang sekali dengan anjing ini gitu. Nah, sekarang itulah apa sebaiknya saya serahkan ke dokter. Nah, terus itu beda lah. Karena dia menyerahkan ke kita, jadi sudah dia menganggap kita itu dewa penolongnya gitu. Gitu ya. Nah itu bahwa pelanggan itu memang tidak selalu yang benar. Dan dimanapun Anda usahanya itu bagaimana dari dia merasa tidak benar itu supaya sadar bahwa itu menyadari, oh salah gitu, minumnya nggak ada di dalam ini kan dokter mau bagaimana, udah usah Anda ibu tahu kan adanya mekanismenya kan, dokter yang tahu nanti ibu tinggal bawa ke sini, saya kasih obat, kalau sembuh datang lagi untuk vaksin. Oke syukur ya Bu ya. Nah, itu ya beda dia mesti dengan tanya kok. Kalau Anda memberikan penjelasan seperti itu, mungkin nanti sekali obati, kalau orangnya segar, males saya lagi datang ke sana, nah itu dia lagi nanya. Oke, itu modelnya, model pelanggan harus dicermati lebih ke depannya. Pelanggan itu seperti aliran darah dalam perusahaan kita. Nah, itu. Berarti aliran darah, kalau tidak mengalir, berarti perusahaan itu akan ada di tubuh kita, darah mengalir, berarti mati. Jadi bagaimanapun baiknya tempat Anda, bagaimanapun bagusnya usaha Anda, kalau tidak ada pelanggannya pasti lama-lama akan mati atau ada bangkrut karena tidak ada aliran dana di sana, itu tidak ada aliran darah. Okay. Nah ini ada lagi slogan terakhir, pelanggan dapat menjadi seperti nabi, tapi juga dapat menjadi seperti teroris. Apa artinya ini? Coba bertanya sekarang mengartikannya ini. Ada nggak Ryan Purwakusuma? Lahan gitu. Layan gitu. Layan Purwakusuma ada? Nggak ada? Hadir dok. Layan. Oke. Bagaimana mengartikan ini ada di sini istilah pelanggan dapat, kok bisa dikatakan dapat menjadi seperti nabi, tapi juga dapat menjadi teroris. Coba Anda mengartikan ini apa, bagaimana kira-kira? Menurut saya pelanggan dapat menjadi seperti nabi dikarenakan dia bisa menjadi penyelamat bagi pemilik usaha seperti kita. Sedangkan dapat menjadi seperti teroris karena dapat menghancurkan usaha kita juga. Seperti itu dok. Oke. Terima kasih ya, Ryan. Ryan dari mana? Saya lahir di Jakarta, tapi sekarang tinggal di Bekasi. Bekasi. Oke. Sekarang Muhammad Edwin. Aldrin. Muhammad? Ada?
Tidak ada. Oke. Ini ada Ida Bagus Surya Nugraha. Ada? Ida Bagus Surya Nugraha. Tidak ada. Loh Made Prabawan. Loh Made Prabawanti. Tidak ada juga. Inenga Ari Krisna. Inenga Ari Krisna. Tidak ada juga. Iya, Dok. Ada. Ada, Dok. Ya. Coba ini ada slogan seperti ini. Coba Anda jelaskan bahwa pelanggan dapat menjadi seperti Nabi, tapi juga dapat menjadi teroris. Bagaimana kira-kira pemahamannya kalau seperti itu? Silakan, ya. Bisa? Ya. Apa pandangannya? Ada apa pandangan Anda bahwa pelanggan itu menjadi seperti Nabi? Masih connect, ya? Masih, Dok. Ya. Silakan, dengar dari mana? Iya, saya dari Bangli. Dari mana? Bangli, Dok. Dari Bangli, ya. Iya. Coba cerita, kalau ya, kapan dia sebagai Nabi itu gimana? Nah, terus sebagai teroris bagaimana? Berpikirkan dulu kalau itu lama waktunya. Saya ganti dulu dengan Brigita Milia. Ada? Saya masih lama mikirnya. Brigita Milia Rosalin. Ada? Tidak ada. Brigita nggak ada? Nur Khalifah. Nur Khalifah. Tidak ada juga. Sang Ayu Putu Aura. Khalifah nggak ada. Sang Ayu Putu Aura Setianingsih. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Nikade Indah Suari. Nikade Indah Suari. Tidak ada juga. Nikade Adi Putra. G dokter. Ya. Ya silakan Adi. Jadi bahwa pelanggan dapat menjadi seperti Nabi, tapi juga dapat menjadi teroris. Bagaimana itu? Menjelaskan. Di sini hujannya cukup deras, Dok. Bisa diulang, dokter? Ya, bahwa pelanggan itu dapat menjadi seperti Nabi, tapi juga dapat menjadi teroris yang ada di PPT-nya. Oh, sudah jelas ya? Iya, dokter. Maaf, Dok, ini hujan deras. Yang nomor berapa ya, dokter? Jelas hujan. Di mana itu hujan? Ada sekarang posisinya? Di Jimbaran, Dok. Benar-benar Jimbaran. deras sekali. Deras sekali hujannya. Suaranya deras. Oke, kalau gitu kita ganti dulu karena suaranya ngerosok.
Iya dokter. Apa, dokter? Gede Abdi Sadu Gunawan. Ada? Gede Abdi Hadir, Dok. Oke, coba Sadu. Mohon maaf kalau salah, Dok. Kalau dari pandangan saya mungkin pelanggan seperti Nabi itu mungkin maksudnya pelanggan bisa menjadi kayak seorang yang dihargai, diingatkan, dia panutan dalam dunia bisnis. Sering kita dengar juga kalau pembeli olahraga, Dok. Jadi yang dikaitkan pelanggan seperti Nabi itu pelanggan yang dapat menghargai dari apa yang kita jual gitu, Dok. Untuk kalau yang pelanggan seperti teroris, itu saya mengartikannya, itu artinya kalau pelanggan tersebut merasa kecewa, marah, atau merasa tidak puas dengan jualan kita atau bisnis kita, itu dapat merusak reputasi, dapat menghancurkan bisnis lewat keluhan, bahkan dapat menyebabkan pengalaman buruknya ke orang lain. Itu dari saya, Dok. Oke. Kan dari lagi satu Ica mungkin. Ica training Tias. Ada nggak? Ica. Nggak ada juga? Hadir, Dok. Ada, Ica. Coba Ica, pernyataan ini di komentari. Pelanggan dapat menjadi seperti Nabi, tapi juga dapat menjadi seperti Izin menjawab, Dok. Mungkin kalau Nabi itu kayak penyebar kabar baik pelanggan, misalnya dia puas dari pelayanan kita atau dari pelayanan atau jasa yang telah kita berikan. Sedangkan kalau teroris itu karena mungkin pelanggannya nggak puas, bisa jadi juga jadi ancaman karena menyebarkan citra buruk usaha kita, Dok. Ya. Ternyata seperti itu. Terima kasih ya. Saya betul. Jadi hati gitu, pelanggan itu suatu saat ya bisa tapi jadi dia akan bisa menceritakan saat yang mereka dapatkan dari apa yang dialami. Jadi kepuasan apa yang dia alami itu dia akan menyebarkan informasi baik itu ke teman-temannya gitu. Nah ini, dan biasanya sekarang kita kan sering mencari referensi, jadi mencari testimoni gitu. Ada temannya, teman dekat kita sudah menjelaskan begitu. Ayo kalau beli barang, ayo ke toko ini yuk. Di sana bagus sekali pelayanannya, harganya memadai, kemudian kualitas barangnya bagus. Gitu. Ayo kita ke sana yuk. Gitu. Nah, atau kan nanti suatu saat kalau ingin beli barang, saya rekomendasi deh, rekomendasinya di sana di toko A. Pasti puas, nah, gitu kan. Nah, dokter silakan ke dokter A. Tapi kalau di sana pelayanannya bagus sekali, mau dijelaskan dengan baik, kasih sayang dengan binatangnya bagus, gitu. Orangnya ramah dan obat yang diberikan sesuai dengan sakit apa sakitnya, nah seperti itu misalnya. Nah dia tuh akan memberikan rekomendasi yang sangat bagus, nah, sehingga ini dari pelanggan itu otomatis kita tidak perlu buat promosi, tidak ada buat iklan, tetapi dia yang langsung memberikan informasi nyata. Itu lebih bagus ketimbang kita walaupun iklan yang kita buat juga penting gitu. Iklan yang kita buat umpamanya itu bagus, penting, tapi testimoni ini lebih bagus lagi. Nah, sama juga nanti kalau pelayanan Anda tidak bagus, nanti dia dapat seperti itu, jangan nih, sana nih. Pelayanan di toko itu jeleknya luar biasa gitu. Emang barangnya bagus, tapi pelayanan jelek gitu. Nggak puas lagi kesana, nyesel nanti gitu. Nah, ada juga seperti itu, ada mengajung barangnya bagus, harganya juga sebenarnya tidak terlalu mahal sih, tapi aduh, melihat ininya dia sudah malas gitu. Melihat sebang orangnya itu, sebang pelayannya sudah, aduh, lebih baik saya belanja di tempat yang lebih mahal, tetapi menyenangkan. Ada juga seperti itu.
atau memang atau di sana barangnya jelek loh, kualitasnya nggak bagus loh. Nah, ini mulai balik itu yang perlu dipikirkan juga. Pelayanan sebenarnya bagus, pokoknya sih begitu, tapi barangnya jelek-jelek sekali ya, itu juga dia bersifat teroris juga gitu. Nah, gimana? Tapi ada juga yang, tapi jangan kurang sih sedikit anunya, tapi komunikasinya bagus, jadinya harganya sesuai ya. Nah, misalnya kalau ingin cari yang harga sesuai sama yang bagus ya kita ketemu itu yuk. Nah itu antara nabi dan teroris dia begitu ya sifatnya. Hati-hati dengan pelanggan supaya kalau kita dapatkan supaya pelanggan itu akan bergerak sebagai nabi bukan sebagai teroris gitu ya. Oke. Baik, itulah yang intinya sebenarnya kuliah hari ini. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan mengenai bagaimana kok pelanggan itu bisa berpindah dan apa lagi yang harus dimiliki oleh bagaimana patrol mendorong supaya kepuasan pelanggan itu bisa tercapai. Ini kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Hari ini cukup sampai di sini. Jadi mungkin minggu depan masih ada hujan sehingga menjadi gangguan. Semoga tidak akan memunculkan banjir. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai ketemu minggu depan. Dapat stop sharing. Izin dok. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya tadi saya atas nama Mufadli dok. Tadi kebetulan sinyal saya jelek jadi keluar tadi dok. Siapa? Mufadli. Udah boleh masuk. Okay. Ya kita akan minggu depan ada pertanyaan sudah kita di kuliahnya. Kita akan lakukan minggu depan. Jadi usahakan tidak keluar masuk supaya nanti kalau dipanggil tidak ada. Dok. Baik, terima kasih dok. Oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga tadi atas diskusi-diskusinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini akan memberikan manfaat untuk masa depan Anda. Terima kasih ya. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima kasih dok.